Xiao Hao, Siapa ini? akhirnya kamu sadar juga. Kakak iparmu sudah menceritakan semuanya padaku. Masalah kecil seperti itu saja. Sampai membuatmu semarah ini. Xiao Hao? Apa itu Xiao Hao? Xiao Hao, mau pergi kemana? Aku ingin ke toilet. Jangan-jangan aku dan dia bertukar jiwa? Xiao Hao, belum selesai juga? Mobilnya sudah sampai. Xiao Hao, Gawat. Jangan sampai keluarganya menyadari bahwa aku bukan dia. Harusnya dia menunjukkan ekspresi yang bagaimana ya? Hao Hao. Hao Hao. Hao Hao. Kak, ada apa? Aku merasa hari ini kamu agak berbeda dari biasanya. Masa sih? Biasanya aku seperti apa? Biasanya kamu... Aku ingin bicara hal serius padamu. Cepat tanda tangani kontrak ini. Kontrak? Begitu kontrak ini ditandatangani, kita bisa menghasilkan 200 juta dolar dalam 5 tahun. 200 juta dolar? Apa kita baru saja membuka pabrik cetak uang? 1, 10, 100 ribu, 10 ribu, 100 ribu, 1 juta, 10 juta. 5 miliar dolar. Kalau kita punya 5 miliar dolar, kenapa tidak disimpan di bank saja? Dalam 5 tahun, setidaknya kita bisa dapat 500 juta dolar. 500 juta dolar. 500 juta dolar? Ini... Orang keuangan pasti melakukan kesalahan. Pasti mereka membuat kesalahan. Anak ini biasanya tanda tangan tanpa pernah membaca kontraknya. Kenapa mendadak sikapnya berubah drastis begini? Begitu besar? Beruntung ayah dan ibu sedang berlibur di luar negeri. Jika mereka tahu kamu telah membuat kekacauan sebesar ini, mereka pasti akan jatuh sakit karena sangat marah. Kekacauan apa yang sudah aku perbuat? Kak, sebenarnya kekacauan apa yang sudah aku perbuat? Seseorang telah tiada. Pelayan itu sudah kamu habisi. Tiada. Tiada? Aku sudah tiada? Tapi tenang saja, kakak sudah mengurus semuanya untukmu. Abunya sudah aku buang. Dibuang? Siapa yang kena flu? Kalau kena flu, segera minum obat. Jangan sampai menulari kami. Bukankah dia wanita yang ada di malam itu? Beruntung kemarin kakak iparmu ada di sana. Jika tidak, masalah ini pasti akan menjadi semakin rumit. Kakak ipar? Kakak iparku? Kamu akhirnya tahu cara menyapa orang? Sepertinya dia sudah mulai sadar diri. Kenapa rasanya dia juga berubah menjadi orang yang berbeda? Aneh sekali. Kenapa dia punya kebiasaan yang sama? Kakak ipar, aku benar-benar minta maaf ya. Karena sudah merepotkanmu dan kakakku dengan masalah besar ini. Orang ini, apalagi rencana busuk yang ingin dia mainkan? Hal ini memang kesalahanku. Lalu, bisa beritahu di mana dia beristirahat? Aku ingin pergi melihat pelayan itu. Aku ingin memberikan penghormatan terakhir. Masih berani bertanya. Apa kamu belum cukup? Merasa sudah membuat terlalu banyak kekacauan. Selain malam itu, aku tidak bisa mengingat apapun. Siapa sebenarnya aku ini? Setidaknya harus ada semacam petunjuk. Kakak ipar, aku. Atau beritahu aku saja di mana dia tinggal. Aku akan membawakan sedikit buah dan pergi menjenguk keluarganya. Apa kamu bisa sebaik itu? Sejak kapan kucing bersikap baik pada tikus? Apa aku sejahat itu? Aku lapar sekali. Sudah waktunya makan, tapi kakak ipar tidak memberiku makanan. Di sini ada makanan enak. Dia bahkan memakan pia durian. Benda apa itu? Bau sekali. Cepat singkirkan benda itu dariku. Jika kamu membelikan lagi barang bau sampah ini ke rumah, aku akan menghabisimu. Apa ini enak? Enak kok. Mau coba sepotong? Kakakmu paling suka pia durian dari toko ini. Ada apa sih denganmu? Aku akan menghabisimu. Apa dengan bersembunyi di tubuhku? Kamu pikir bisa melarikan diri? Aku akan menghabisimu. Segera pergi.
tanah beracun ini, kalian dari keluarga Kian beraninya mencoba menjualnya kepadaku. Presiden Huan, semua orang bilang ini tempat yang membawa keberuntungan. Kami juga merupakan korban. Korban, sampai jumpa di pengadilan. Jangan. Tunggu sebentar. Presiden Huan, mari kita bicarakan ini baik-baik. Meskipun kita berdua yang merundingkan ini. Tapi bagaimanapun Xiao Hao adalah pewaris sah dari keluarga Kian. Bagaimana jika Anda membicarakannya lagi dengan Xiao Hao? Kak, kamu. Masuklah dan bicara. Kak, kau. Katakan, bagaimana kau akan memberi ganti rugi? Aku. Bajingan ini? Apa saja sebenarnya yang dia tanda tangani? Dan apa maksudnya dengan tanah beracun? Kamu sudah membacanya begitu lama, apa kamu tidak bisa membaca atau kau hanya ingin lepas tanggung jawab? Sudah terlalu lama berlalu, aku agak sulit mengingatnya. Tunggu, biarkan aku melihatnya lagi. Denda pelanggaran kontrak 150%. Kontrak ini senilai 10 miliar dolar. Itu berarti denda pelanggarannya adalah 15 miliar dolar. 15 miliar dolar? Begini, walaupun kita hanya melakukan bisnis kecil, tapi kita harus mengutamakan kejujuran dalam berbisnis, apalagi nilai kita sebesar ini. Begini saja, jika ini memang kesalahanku, aku akan memberi ganti rugi. Benarkah? Benar. Siapa yang tidak tahu seperti apa sosok dirimu sebenarnya? Mana mungkin kamu bisa sebaik ini? Presiden Huan, apakah sore ini punya waktu luang dan bersedia menghormatiku untuk minum secangkir cappuccino bersama? Meskipun aku tidak begitu paham, tapi area ini adalah pusat bisnis utama. Coba katakan, kenapa lahan milik orang lain baik-baik saja, tapi lahan milik kita justru bermasalah? Semuanya tertulis jelas di atas kertas, ya. Jangan bilang kamu ingin lari dari tanggung jawab. Coba pikirkan, jangan-jangan yang beracun itu bukan lahannya, melainkan hati manusia? Kuberikan perumpamaan, ini adalah sebuah pasar tradisional yang ramai, namun tempat jualan yang terbaik malah dibiarkan kosong. Aku rasa, sebagian besar itu bukan masalah tempatnya. Tak kusangka, Tuan Muda Kian bisa pergi ke pasar tradisional juga. Hati-hati. Kamu tidak apa-apa? Gadis sialan, beraninya kamu memukulku? Mari kita lihat seberapa tangguh dirimu. Ada debu biar aku bersihkan untukmu. Tidak perlu, Apa kamu baik-baik saja? tentu saja tidak. Apa kamu sengaja ingin menghabisiku? Bukan aku. Aku tidak bermaksud begitu. Aku. Berikan laporannya. Hau. Soal menjadi kejam dan licik, aku memang harus mengakui kehebatanmu. Taktik membawanya ke lokasi konstruksi ini sungguh jenius. Membawa dia ke lokasi proyek adalah langkah yang cerdik. Aku. Teruskan saja sandiwaramu itu, kakak mengerti kok. Gerakan itu lagi. Adik kedua, orang dapur bilang, sarang burung darah yang biasa kamu makan sudah habis. Bagaimana kalau makan malamnya seadanya saja? Tidak apa-apa. Makan apapun boleh. Aku kebetulan ingin makan mie bekicot. Mie bekicot? Boleh juga, begini saja, pecat semua orang itu. Menyiapkan sarang burung darah saja tidak bisa. Pantas saja mereka tidak menganggap hau. Aku. Teruskan saja sandiwaramu itu. Kakak paham. Siapa yang tidak tahu kalau adikku hal yang paling dibencinya adalah mie bekicot? Harus kuakui kamu cukup hebat. Dulu, kamu akan langsung marah-marah. Tapi setelah pulang dari rumah sakit, sifatmu berubah. Ada pepatah yang mengatakan, melenyapkan lawan tanpa terlihat. Aku. Adik kedua, makan kue durian kering, bisa membuat tersedak. Aku akan menuangkanmu segelas susu ya. Terima kasih kakak ipar. Tidak usah. Aku ada urusan sedikit. Lagi pula aku tidak suka susu. Aku tidak akan pulang untuk makan malam. Bukankah dia paling suka minum susu? Gagal menghabisi gadis itu. Berarti bocah itu beruntung. Kalau tidak, kita bisa menyingkirkan dua lawan sekaligus. Apa yang kau buru-burukan?
Ouyang Huan hanyalah langkah catur yang pertama, pertunjukan sebenarnya masih akan segera dimulai. Kenapa terburu-buru? Uang 15 miliar dolar ini benar-benar akan lenyap? Pihak yayasan keluarga pasti akan sangat marah. Biarpun ayahmu melindunginya, posisi pewaris keluarga Qian ini harus tetap diganti. Jika dia bersikeras tidak mau menggantinya, dan masalah ini dibawa ke pengadilan, dia harus mendekam di penjara selama 8 atau 10 tahun. Pada saat itu, bukankah Qianxi Finance ini akan tetap menjadi milikmu? Paman memang sangat berpandangan jauh ke depan. Ayo mari kita bersulang untuk keluarga Qian. Seharusnya bersulang untuk uang, Terdengar kuno. tapi aku sangat menyukainya. Bersulang untuk uang. Sebenarnya dia siapa? Biar aku mengujinya. Untuk... Apa kamu kesini? Kamu terlihat sangat mencurigakan. Aku kesini untuk mencari sesuatu. Pasti pulpen perekam. Rekam suara? Ternyata benar ada padamu. Untuk apa kamu mencari benda itu? Kakak ipar sayang, kembalikan padaku. Aku butuh benda itu. Sangat butuh. Melihat sifatmu, jika aku mengembalikannya, apakah aku masih bisa bertahan hidup? Asal tahu saja. Jika terjadi sesuatu padaku, dalam 15 menit, semua rekaman itu akan tersebar di seluruh internet. Saran saya, jika kamu pintar, turuti saja perkataanku. Aku jamin kamu akan baik-baik saja. Kita ambil apa yang kita butuhkan masing-masing. Kakak ipar, kata-katamu penuh makna tersirat, membuatku takut. Adik kedua, kamu telah berubah. Dan itu lebih menakutkan bagiku. Kamu telah berubah. Dan itu membuatku makin takut. Jadilah anak baik. Cucu ini terlibat kasus penipuan daring, ini masalah yang sangat besar. Nanti kalau tertangkap, akulah yang akan masuk penjara. Tidak bisa, aku harus mencari cara. Siapa sebenarnya aku ini? Tuan Mudaka, lekaslah bangun. Aku tidak sanggup bertahan tanpamu. Aku tidak mungkin benar-benar menikah dengan si brengsek Qian Xin itu, bukan? Anak muda bernama Qian Hao itu, dia juga berubah menjadi aneh 2 hari terakhir ini. Kebiasaan hidupnya menjadi persis sama denganmu. Tiba-tiba hal itu membuatku makin merindukanmu. Kenapa? Sepertinya Tuan Muda Qian tahu kalau harus membayar ganti rugi. Apa kamu merasa sakit hati? Ini memang benar-benar terasa sakit. Tidak disangka Tuan Muda Qian yang biasanya sangat boros ternyata bisa peduli dengan uang. Teori barang murahanmu itu ada benarnya. Hal ini memang ada yang bermasalah. Aku sudah menyelidikinya. Orang yang membuat laporan itu sudah disuap. Dan inilah hasil tes yang sebenarnya. Kualitas tanah sudah memenuhi standar. Kalau begitu, apa aku tidak perlu membayar ganti rugi? Apakah Tuan Muda Qian tidak ingin tahu siapa yang menyuap pihak ketiga yang mengeluarkan laporan itu? Orang ini punya begitu banyak musuh, bagaimana aku bisa tahu siapa pelakunya? Yang pasti, tentunya bukan orang yang ada di depanku ini, Nona Ouyang yang sangat cantik jelita hingga sanggup menggemparkan dunia. Tunggu sampai aku menemukannya, nanti aku akan memberitahumu. Ngomong-ngomong, Tuan Muda Qian, aku ingin tahu apakah sore ini Anda ada waktu luang untuk menemani saya minum Secangkir kopi cappuccino? kopi cappuccino? Tentu saja. Apa? Rahasianya terbongkar. Rahasia kita terbongkar. Bagaimana bisa dia terpikir untuk memeriksa ulang laporan pengujiannya? Ouyang Property batal memutuskan kontrak. Katanya demi menjaga hubungan kerjasama jangka panjang keluarga kita, mereka bahkan mau menerima tanah beracun itu. Huanya ingin membayar 18 miliar dolar untuk membeli tanah ini. Sebenarnya ini hanya masalah menandatangani ulang kontrak saja. Kita bisa meraup untung puluhan miliar dolar. Sekarang keuntungan yang sudah di depan mata hilang begitu saja. Xiao Xin, hati paman merasa sangat tidak tenang. Apa menurut Anda mungkin kalau bocah Qian Hao itu yang memberi mereka saran? Cari orang untuk terus mengawasinya. Bos, seperti biasa, pesan 2 porsi, tambah sosis dan telur, serta buat sangat pedas. Tuan Muda Qian, aku tidak menyangka Anda akan datang ke tempat seperti ini. Ini yang belum kamu pahami, makanan paling lezat di kota naga ini, justru ada di kedai kecil dan pedagang kaki lima. Tempat seperti ini, penuh dengan suasana kehidupan, bisa membuat seseorang merasa aman. Aku sering kesini saat sedang sendirian, tapi aku belum pernah membawa gadis manapun ke sini sebelumnya. Tempat ini memang membuat seseorang merasa tenang.
Anak ini memang ada masalah. Apa menurutmu anak ini hanya berpura-pura? Sebenarnya dia sudah lama bekerja sama dengan gadis itu dan sedang menunggu kita. Xiaoxin, ingatlah, wanita itu sulit ditebak. Wanita? Paham. Paman, beberapa hari lagi saat pesta keluarga, aku akan menyiapkan sesuatu yang mengejutkan untuk mereka. Kamu pulang duluan saja. Aku mau jalan-jalan sebentar. Siapa sangka, orang terkaya di kota naga yang terhormat malah datang ke sini setiap hari hanya untuk makan gorengan kaki lima. Tempat ini bagus, sangat merakyat. Sebenarnya kalau kamu bisa memahami tempat ini, rahasia kekayaan juga akan kamu pahami. Apa mungkin di dunia ini benar-benar ada pertukaran jiwa? Aku harus mencari kesempatan untuk mengujinya. Apa kamu pikir dengan bersembunyi di tubuhku, kamu bisa melarikan diri? Aku akan menghabisimu. Di mana sebenarnya bayangan yang aku lihat itu? Mungkinkah aku belum tiada? Tapi, kenapa Qian Xin membohongi adiknya dan mengatakan orang itu sudah tiada? Apa sebenarnya rencananya? Kakak ipar, apa yang kamu lakukan di sini? Aku punya sesuatu untukmu. Ada yang salah? Kamu membuntutiku? Memang ada yang membuntutimu. Tapi itu bukan aku. Lalu bagaimana kamu bisa tahu cara makan yang aku sukai? Aku juga tahu, kamu tidak tahan laktosa, tidak bisa minum susu. Saat makan mangga, telingamu akan terasa gatal. Saat sedang memikirkan sesuatu, tanganmu akan memainkan sesuatu. Siapa sebenarnya dirimu? Siapa aku itu tidak penting. Yang paling penting adalah, sebenarnya siapa kamu? Aku... Kakak ipar, pertanyaan macam apa itu? Memang aku bisa jadi siapa lagi? Sudah, jangan berpura-pura lagi. Qian Hao tidak akan pernah memanggilku kakak ipar. Dia hanya akan memanggilku wanita menyebalkan. Wanita menyebalkan? Wanita menyebalkan? Kamu sudah puas sekarang? Qian Hao, cepat keluar. Sudah kuduga, kamu tidak ingin bertanggung jawab padaku. Kenapa dia bisa ada di kamarmu? Kamu bahkan tidak melepaskan wanita, milik kakak laki-lakimu sendiri. Dasar laki-laki tidak berguna. Bukan begitu, Mbak. Sebenarnya kamu ini siapa? Nona muda yang, aku hanya kesini untuk mengantarkan sesuatu kepada Xiao Hao. Beraninya kamu menuduh kami punya hubungan gelap. Jika sampai kakak Qian tahu, dia akan membungkam mulutmu. Bungkam. Kamu, teganya, kamu membiarkan dia memperlakukanku seperti ini? Aku sedang mengandung anakmu. Aku hamil. Tunggu dulu. Apa maksudnya ini? Aku akan menjadi ayah? Tidak. Kehamilannya itu apa hubungannya denganku? Apakah kamu tidak ingat siapa dia? Aku. Kamu ingin tahu? Jika ingin tahu, temui aku di bar nanti malam. Jangan lupa dengan perjamuan keluarga sore ini. Memangnya hal apa yang tidak bisa kamu katakan sekarang? Jangan bertindak sangat misterius. Konyol sekali. Kalian belum menikah, tapi kamu sudah membuatnya hamil. Saat ayahmu kembali nanti, dia akan membuat perhitungan denganmu. Xiao Hao juga seorang pria kan? Kakak mengerti. Tapi di satu sisi, kamu menjalin kasih dengan gadis keluarga Ouyang itu sambil berkencan. Di sisi lain, kamu malah membuat sisi begini. Benar kan? Bukan begitu, Kak? Aku dan Huan. Masih menyebut Huan. Panggilanmu akrab sekali. Baru saja membicarakan Cao. Cao, langsung datang kan? Ada apa? Apa aku datang di waktu yang tidak tepat? Hari ini, aku keluarga Qian sedang mendapat kebahagiaan ganda. Hari ini ada dua kabar gembira. Kabar gembira yang pertama, masalah lahan beracun itu sudah diselesaikan dengan sempurna. Kita keluarga Qian dan keluarga Ouyang telah menjalin hubungan baik dari generasi ke generasi. Ini sangat patut dirayakan. Ayo mari. Baik. Saya ambil satu gelas. Sudah tidak tahu minum saja masih sok jagoan. Biasanya Xiao Hao punya toleransi alkohol yang sangat tinggi. Ada apa dengan hari ini? Apa jangan-jangan kabar gembira yang kedua membuatmu terlalu bersemangat? Kabar gembira yang kedua ini,
adalah Xiao Hao dari keluarga kita akan segera menjadi ayah. Aku akan menjadi seorang ayah. Dengan ini aku mengumumkan secara resmi. Sisi adalah menantu keluarga-keluarga Qian kita. Kabar yang bagus. Apa yang dikatakannya itu benar? Salah pahamnya makin besar. Tidak mungkin aku bilang kalau hari ini adalah pertama kalinya aku bertemu dengannya, kan? Bukan begitu. Maksudku, Semuanya, aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Oh ya, mengenai kerjasama strategis mendalam keluarga kita, sebaiknya tunda saja dulu. Tidak usah buru-buru. Kamu tidak ingin menikahiku kan? Nona Yang, aku benar-benar. Nona Yang, dulu kamu tidak memanggilku seperti itu. Apa kamu memandang rendah diriku karena keluargaku bangkrut dan kamu jadi meremehkanku? Huan, aku benar-benar tidak seperti yang kamu pikirkan. Tuan Muda Qian, aku tahu reputasimu buruk, tapi hari ini aku benar-benar telah melihat sifat aslimu. Bukan begitu, Huan, tunggulah sampai aku menyelidiki semuanya. Suatu hari nanti, aku akan memberitahumu kebenarannya. Tidak perlu. Wanita hamil harus makan dengan baik. Ingat Tuan Muda Qian, jangan terlalu pelit. Jangan hanya beri dia makan krep telur saja. Huan, Makanan hari ini benar-benar sangat enak, Paman. Kamu benar-benar Zuhohe Liang bagiku. Berhentilah mencari muka. Nanti kalau sudah jadi ahli waris keluarga Qian, jangan sampai kamu melupakan budiku. Sudahlah. Lihatlah anak itu. Dia pulang dengan wajah tertunduk lesu. Sepertinya dia sudah putus hubungan dengan orang dari keluarga Ouyang itu. Bagus kalau gagal. Aku sangat senang mendengarnya. Kak Qian, aku sudah melakukan semuanya sesuai instruksimu. Lalu bagaimana dengan urusan keluargaku? Sisi, kakianmu ini pasti akan menepati apa yang sudah kujanjikan kepadamu. Tapi, kamu juga harus menepati janji yang kamu buat kepadaku. Tapi, jika dia tidak menyentuhku, semuanya akan segera terbongkar. Seperti apa dia? Bukankah aku sudah sangat tahu? Kakak paham. Tenang saja. Semua pria itu sama. Lagi pula, jika kamu ingin hamil, bukankah itu hal yang mudah? Kak Qian, aku mengerti. Aku pergi dulu. Gadis kecil ingusan. Masih berani main-main denganku? Kamu benar-benar ingin membantunya? Kekacauan di keluarganya begitu besar. Bagaimana mungkin aku bisa membantunya? Memberi tambahan sedikit saja boleh? Tapi kalau menyuruhku membantu saat sulit, tidak akan pernah. Tepat sekali. Inilah yang disebut dengan memanfaatkan barang yang sudah tidak berguna. Tidak ada kamera pengawas di sudut ini. Katakan masalah intinya. mengapa kamu membantuku? Kenapa kamu menolongku? Lalu kenapa kamu percaya padaku? Aku punya sebuah intuisi. Malam itu, kamu berniat menyelamatkannya, dan sengaja masuk ke ruangan itu. Kalau begitu, kenapa tidak kamu tebak saja? Hubungan seperti apa antara aku dan dia sebenarnya? Kamu bukan sekadar tunangan kakakku? Iya, kan? Qian Xin? Mana mungkin dia pantas? Buka kunci ini. Ini milik pelayan itu? Pelayan? Ternyata kamu benar-benar tidak ingat apapun. Kamu sungguh mengira kalau dia hanyalah seorang pelayan? Lalu bisakah kamu katakan padaku? Siapa sebenarnya dia? Saat kamu ingat kata sandinya, lalu membuka ponselnya, kamu akan segera tahu. Pastikan ponsel ini disembunyikan baik-baik, jangan sampai ada yang melihatnya. Kenapa sudah usang begini belum diganti juga? Diri aku yang dulu, sebenarnya seberapa pelit sih? Sebenarnya apa arti semua ini? Kak Hao. Waktunya tidur. Kak Hao. Sudah waktunya untuk tidur. Nona Yang, ini sudah larut malam. Apa yang kamu lakukan? Dulu,
Kamu selalu memanggilku Putri Sisi. Apakah kamu mulai menyukai Ouyang Huan-Huan? Biar ku beritahu ya. Sekarang aku sedang mengandung anakmu, jadi sebaiknya kamu lupakan saja niatmu itu. Jangan pikir aku tidak melihatnya. 2 ponsel. Sebenarnya, berapa banyak gadis yang sedang kamu ajak bicara? Nona Yang, kamu benar-benar salah paham padaku. Lebih baik kamu segera pulang. Karena aku mengandung anakmu, aku tidak punya pilihan lain. Tidak peduli berapa banyak wanita yang kamu punya di luar sana, aku tetap akan menikah denganmu. Aku angkat telepon dulu. Halo? Oh ya, tadi aku lupa memberitahumu bahwa wanita bernama Yang Sisi itu sepertinya memalsukan kehamilannya. Wanita ini mendekatimu pasti memiliki tujuan lain. Apa yang kamu temukan? Bagaimana mungkin? Karena di dunia ini tidak ada satupun wanita yang bisa hamil sambil mengalami siklus bulanan. Kalau begitu, akan aku cari tahu apa sebenarnya tujuanmu. Putri Sisi, waktunya tidur. Dia tidak mungkin melakukannya dengan sungguh-sungguh, kan? Anak ingusan, mau melawanku. Jangan, Kenapa jangan? tidak bisa. Kamu sama sekali tidak pernah ingin menikahiku, benar kan? Aku hari ini benar-benar tidak bisa. Katakan, apa sebenarnya tujuanmu? Menggunakan kebahagiaan seumur hidupmu? Hanya demi apa yang disebut kelangsungan keluarga? Apakah itu sepadan? Sepadan atau tidak? Aku hanya khawatir, dengan kemampuanku yang tidak seberapa ini, aku sama sekali tidak bisa mengubah apapun. Aku bisa menikahimu, tapi kamu akan tetap bebas? Tuan Muda Kian, sepertinya kamu benar-benar sudah berbeda dari sebelumnya. Jika aku punya pilihan, aku ingin kamu bahagia. Tidak disangka, kamu akan datang mencariku? Huan-Huan, aku kira kamu tidak akan pernah lagi menemuiku. Jangan salah paham, aku hanya ingin memberitahumu bahwa aku sudah tahu siapa dalang di balik insiden lahan beracun itu. Maksudmu adalah kakakku kan? Ternyata kamu sudah mengetahuinya. Eh, sepertinya aku sudah mencampuri urusan orang lain. Presiden Qian akan segera menikah. Tolong perhatikan statusmu. Huan-Huan, jika dalam kehidupan ini masih ada kesempatan, aku ingin mengajakmu pergi ke pasar malam sekali lagi. Masalah kecil begini saja tidak becus? Masih berani negosiasi denganku? Kak Kian, semalam itu benar-benar hanya kebetulan, makanya sampai ketahuan olehnya. Tapi, dia masih mau menikahiku. Jadi, bisakah Anda menepati janji dan membantuku? Boleh saja kalau ingin aku membantumu. Tapi itu semua tergantung pada keseriusanmu.
Tubuhku pasti masih ada di suatu tempat. Lagi pula, Bailu pasti tahu soal ini. Setelah menelitinya semalaman, aku masih tidak tahu simbol apa ini. Dicari lewat gambar pun tidak ada hasilnya. Huruf K. Sepertinya ini artinya kikir. Sudah mau jam 8 lewat, bisa terlambat nih. Kenapa janjian pagi ini sih? Aku benar-benar tidak ingat kata sandinya. Bagaimana kalau ponselmu dikembalikan saja? Boleh juga. Tidak aman jika terus diletakkan di tempatmu. Oh iya, aku merasa pelayan itu sebenarnya belum tiada. Bukankah kakakmu memberitahumu bahwa abunya sudah dilarung? Lalu, apa yang akan dikatakan kakak ipar kepadaku? Sepertinya, inilah alasan kamu memanggilku ke sini hari ini. Di mana dia bersembunyi? Boleh saja jika ingin aku membantumu, tapi itu tergantung pada kesungguhanmu. Meskipun tahu kamu tidak sedang mengandung, dia tetap bersedia menikahimu. Adikku, ini benar-benar membuatku semakin tidak mengerti. Ya, aku juga merasa dia adalah orang yang berbeda dari sebelumnya. Kamu sering bersamanya akhir-akhir ini? Apa kamu menemukan sesuatu yang mencurigakan? Apa kamu sudah menemukan sesuatu yang mencurigakan? Sepertinya tidak ada. Kecuali pada suatu hari saat melihatku, dia sibuk menyembunyikan ponselnya. Ponsel apa? Boleh saja kalau kamu ingin aku membantumu, tapi itu tergantung pada keseriusanmu. Hanya ini saja. Ini tidak ada yang istimewa kok. Tunggu sebentar. Mungkinkah ini ponsel milik orang terkaya kota naga Tuan Mudaka? Di mana ini sebenarnya? Tuan Mudaka. Tuan Mudake. Tuan Muda. Oke. Tuan Mudaka, 3 jam lagi kita terbang ke negara A untuk menghadiri forum ekonomi global. Dokumennya sudah kami siapkan untuk Anda. Tuan Mudaka, Tuan Mudaka, Tuan Mudaka, Tuan Mudaka, Tuan Mudaka, sesuai dengan instruksi Anda, menggunakan 20 miliar dolar. Tuan Mudaka, untuk mempersiapkan Yayasan Kesejahteraan Publik lonceng ponsel Anda ini. Sudah digunakan selama bertahun-tahun. Tuan Mudaka, kenapa isi kepalaku dia semua? Tempat macam apa ini? Kenapa aku bisa di sini? Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Bukankah dia bajingan itu? Ternyata begini rupanya. Permainan dimulai. Ini adalah apa yang ada beberapa tahun lalu? Sebagai hadiah kecil anggota baru milik Sun Club yang merupakan orang terkaya nomor 1 di dunia. Hanya dengan tanda ini, di seluruh kota naga, hanya Tuan Mudaka seorang yang bisa masuk. Ini sudah pasti ponsel milik Tuan Mudaka, tidak mungkin salah. Tapi kenapa ponselnya bisa ada di tangan bocah ini? Sepertinya, inilah alasan mengapa belakangan ini sikapnya menjadi tidak biasa. Mendapatkan orang besar seperti Tuan Mudaka, pantas saja soal gadis keluarga Ouyang itu, dia melepaskannya begitu saja. Paman, jika seperti ini keadaannya, posisi pewaris keluarga aku takut tidak punya harapan lagi. Sangat sunyi. Skakmat. Apa-apaan ini? Makanan sampah macam apa yang dimakan orang ini? Jika saja aku punya sedikit uang di saku,
Aku tidak akan makan makanan menjijikkan seperti ini di sini. Siapa yang menyangka orang terkaya di kota naga yang hebat? Penampilannya terlihat seperti barang murahan dari kaki lima. Tapi kenapa aku bisa memiliki ingatan tentangnya? Apakah dia sudah tiada? Dengan cara ini, itu berarti aku sekarang memiliki ingatan tentang Tuan Muda Ke dan Tuan Muda Kia. Bagaimana bisa kakak yang sampah ini melawanku? Di mana dia menaruh ponselnya? Selama aku bisa menemukan ponsel itu, dengan pengenalan wajah, semua uang milik Tuan Muda K akan segera jatuh ke tanganku. Pada saat itu nanti... Bagus, bagus sekali. Aku dan kakakmu menyembunyikannya di sini. Tapi kemana dia pergi? Apa mungkin kakakmu yang telah membawanya pergi? Mungkinkah dia pergi atas kemauannya sendiri? Dia bahkan tidak memiliki denyut jantung, terus-menerus pingsan tak sadarkan diri. Kemungkinan itu sangat kecil. Jika dia benar-benar sudah sadar, lalu saat ini, orang yang ada di sisiku, sebenarnya siapa? Kamu kenapa menatapku seperti itu? Aku sedang berpikir, seandainya benar kakakmu yang membawanya pergi, apa yang sebenarnya ingin dia lakukan? Jika memang seperti itu, dan kamu sama sekali tidak mengetahuinya, artinya kakakku sudah mulai mencurigaimu. Ayo, mari kita pulang dulu. Kamu kenapa? Tidak apa-apa kan? Sepertinya tadi aku... Tidak ada apa-apa. Mungkin aku hanya salah lihat. Wanita kejam itu. Ternyata dia sudah berhubungan dengan Tuan Muda K untuk bekerja sama. Statusnya sebagai tunangan K, si sampah itu palsu. Tuan Muda K menempatkannya di rumah. Dan yang sebenarnya dia inginkan adalah mencari mata-mata untuk mencari bukti kejahatan yang kulakukan. Dasar wanita tak tahu malu. Tenang saja, aku tidak akan membiarkanmu dihabisi dengan semudah itu. Kamu harus melakukan langkah skakmat. Paman, orang itu sudah memiliki hubungan dengan Tuan Muda K, lalu bagaimana aku bisa melakukan skakmat? Kamu punya satu kartu as? Apa kamu lupa? Kamu memiliki sebuah kartu as. Apa kamu lupa? Maksud Bapak adalah pelayan itu? Seseorang harus bertanggung jawab, dan segalanya pasti akan terungkap suatu hari nanti. Bukankah kamu kakak baiknya? Kamu harus membantunya pergi jauh, dan menyembunyikan identitasnya. Pada saat itu, pewaris keluarga ini, siapa lagi yang akan bersaing denganmu? Dia bahkan akan berterima kasih padaku nanti. Penasihat benar standing tinggi. Ini, kenapa ponselnya tiba-tiba berdering? Jangan diangkat. Mengangkatnya berarti mengaku sendiri. Angkat. Di mana dia menaruh ponselnya? Dasar kurang ajar. Paman. Paman. Ini dari nomor telepon yang sama. Angkat, angkat. Halo? Siapa kamu? Kian Sin, temui aku sekarang. Dia tahu teleponnya ada padaku. Dengarkan lagi. K, kamu Tuan Muda K. Kamu tahu aku ini orang yang tidak sabaran. Setengah jam lagi, lokasinya ada di... Paman, dia mengajakku bertemu di rumah sakit terbengkalai itu. Menurutmu, soal rencanaku untuk menjebaknya, apa Xiao Hao sudah tahu? Dia tidak punya bukti. Kita sendiri tidak boleh panik.
Kamu, Aku datang. ini kamu? Kapan kamu terbangun? Kenapa dia terlihat berbeda? Mari kita buat kesepakatan. Kamu? Siapa kamu sebenarnya? Atas dasar apa aku harus bertransaksi denganmu? Hanya karena aku tahu semua rahasiamu. Hanya karena aku bisa membantumu duduk di posisi pewaris keluarga Kian. Hanya karena aku bisa memberikanmu semua yang kamu inginkan. Aku bisa memberikanmu segala yang kamu inginkan. Omong. Itu cuma omong kosong. Mengapa aku harus percaya padamu? Kamu dan Kianteng, tua bangka sialan itu, memasukkan uang milik keluarga Kian ke dalam kantong kalian sendiri, penggelapan dana dalam jumlah besar, hukuman 20 tahun tidaklah berlebihan, bukan? Klub malam milikmu itu penuh dengan kemaksiatan dan perjudian, bahkan berhubungan dengan pasar gelap dan transaksi bank gelap. Katakan, berapa tahun hukuman yang akan kamu dapat? Kamu menyuruh orang memasukkan sarang burung yang dimakan adikmu, dengan psilocybin dosis rendah selama bertahun-tahun, demi mengubah adikmu menjadi seorang gila yang pemarah. Menurutmu, apakah ada bukti yang tersisa? Atau jangan-jangan, orang yang memberikan obat itu sudah kami suap? Kamu ini sebenarnya manusia atau hantu? Apa kamu manusia atau hantu? Di tubuhmu saat ini, apakah ada sesuatu yang merasukimu? Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Apa yang aku inginkan? Aku ingin membantumu. Aku akan membantumu duduk di posisi pewaris keluarga Kian. Bagaimana menurutmu? Mengapa kamu ingin membantuku? Dia hampir membuatku tiada. Siapa yang berbuat harus dihukum, siapa yang berutang harus membayar, itu sudah hukum alam. Mengapa? Mendengar aku akan menghabisinya, kamu merasa kasihan? Setelah semuanya selesai, apa yang ingin kamu dapatkan? Dariku? Itu baru pertanyaan dari orang pintar. Apa yang paling berharga bagimu? Apa yang paling kamu pedulikan? Hanya bercanda. Jangan emosi dulu. Setelah urusan ini selesai, posisi pewaris keluarga Kian akan menjadi milikmu. Jika kamu bekerja sama denganku dari dalam, aku akan menguasai ekonomi kota naga. Kalau Anda mengatakannya seperti itu, saya mengerti, saya sangat mengerti. Saya, Kian Sin, mulai sekarang dan seterusnya, bersedia setia mengikuti perintah Tuan Mudaka. Tuan Mudaka, mengenai adik saya itu, saya masih punya sebuah ide. Nona Yang, kenapa kamu datang lagi ke sini? Hao, Karena aku sudah menyetujui pernikahanmu, aku tidak akan mengingkari janjiku. Jangan terburu-buru. bukan itu. Aku hanya ingin bilang. Kak Hao, aku tidak ingin menikah denganmu. Kak Hao, aku tidak akan menikahimu. Kamu orang baik, aku tidak ingin karena urusan keluargaku, malah menghambatmu. Bukan, kamu. Aku sudah memahaminya. Kakakmu tidak akan membantuku. Baginya aku tidak lebih dari sekadar bidak catur, begitu sudah selesai dimanfaatkan, aku pun dibuang begitu saja. Betapa bodohnya aku. Nona Yang, jujur saja ya. Kamu sudah tahu dengan jelas dia itu orang yang seperti apa, tapi kenapa berkali-kali dan terus-menerus kamu membiarkan diri dimanfaatkan olehnya? Aku tidak punya pilihan. Kak Hao, aku tahu. Meskipun Anda adalah perwakilan resmi yang menandatangani dokumen keluarga Kian, tapi seluruh uangnya dikelola oleh kakakmu. Bahkan jika Anda ingin membantu, Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itulah, aku terpaksa harus memohon-mohon padanya dengan rendah hati. Tenanglah dulu, mungkin aku punya solusinya. Kak Hao, aku minta maaf padamu. Ponsel yang ada di kamarmu itu, sekarang sudah ada di tangan kakakmu. Apa? Mengapa kamu melakukannya? Sudahlah. Lagi pula ponsel itu sudah tidak berguna lagi. Hari sudah mulai gelap, cepatlah kamu pulang.
Urusanmu? Aku akan memikirkan caranya. Bagaimana situasi dengan polisi? Mereka mencariku, itu hanya masalah waktu saja. Tapi, aku sudah menemukan orang yang bisa disalahkan secara sempurna. Biarkan polisi menemukan celah, agar mereka bisa menemukanku. Selain itu, carikan aku satu lagi penembak yang bisa diandalkan. Sebelum polisi tiba di sana, biarkan penembak itu menyerang duluan. Targetnya adalah aku. Lakukan saja sesuai instruksiku. Asalkan bisa menghabisiku, maka aku akan tetap hidup. Tuan Mudakah? Karena di masa depan aku akan menjadi dirimu, aku akan memberikanmu kematian yang tenang. Lalu mengenai wanita tidak tahu malu bailu itu. Ada apa Xiao Xin? Apakah itu Tuan Mudaka? Dia sudah bekerja sama dengan Xiao Hao. Paman, kamu benar-benar tidak akan pernah menyangka. Hei, Ami, aku sudah kembali. kamu siapa? Tuan Mudaka. Tuan Ke. Ada apa? Setelah mengikutiku selama 8 tahun, apa kamu tidak mengenali suaraku? Memang hanya Tuan K yang akan memanggilku Amy. Tapi, apa itu benar-benar dia? Tuan K, apa tingkat sabuk Muay Thai milikmu? Kamu meragukanku? Ini semua terasa sangat tiba-tiba. Mohon pengertiannya. Tingkat 7. Lalu, hadiah pertama apa yang kamu berikan padaku? Sebuah gantungan kunci. Kamu mengejekku selama setengah tahun, bilang kalau aku pelit, bukankah begitu? Tuan K, kamu benar-benar kembali. Kukira kamu sudah tiada. Maaf. Sudah membuatmu khawatir. Di mana kamu sekarang? Akan kukirimkan lokasi koordinatnya. Kemarilah diam-diam. Jangan buat keributan. Dan jangan kembali ke keluarga Kian. Sekarang Kian Hao itu sudah sadar kembali, dan mungkin sudah mengetahui identitas aslimu yang sebenarnya. Kalau begitu, aku akan melapor polisi. Selama waktu ini, bukti kejahatan dua bersaudara, keluarga Kian, kriminalitas mereka hampir terkumpul semuanya. Jangan lapor polisi dulu. Kamu datanglah kemari dulu. Mari kita bicarakan ini bersama. Kita pancing mereka kemari, lalu tangkap mereka semua sekaligus. Baiklah. Wanita tidak tahu malu. Beraninya melawan aku. Betapapun telitinya rencanamu, kamu tak akan menyangka kalau aku memiliki seluruh ingatan milik Tuan K. Dulu sebenarnya aku orang yang seperti apa? Kenapa sedikit pun ingatan tidak ada sama sekali? Kamu adalah orang yang sangat luar biasa, punya pencapaian hebat, tetapi kamu menghargai hal-hal sederhana. Belum istirahat? Kak, kenapa kamu kesini? Xiao Hao. Sisi tidak mengerti dan mencurinya. Tolong jangan salahkan dia. Sudah bertahun-tahun aku tidak masuk ke sini. Masih ingat waktu kecil, kita main petak umpet. Kamu sembunyi di bawah tempat tidur, dan aku tidak bisa menemukanmu. Tapi kamu malah tidur nyenyak sampai pagi hari. Kak, kamu kenapa? Ada apa? Karena usiaku bertambah, aku jadi merindukan masa lalu. Belakangan ini, aku selalu teringat masa kecil kita. Masa itu sangat indah. Orang yang paling dekat di dunia ini hanyalah kau dan aku. Sudah malam, istirahatlah lebih awal. Besok akan menjadi hari yang baru. Xiao Hao, jangan salahkan kakak tertua. Salah kita sendiri hidup di dalam keluarga besar seperti ini. Xiao Hao, cepat ke sini. Ada masalah besar. Kak, ada masalah apa sampai terburu-buru begini? Terjadi masalah besar. Ada masalah besar. Kasus kamu menghabisi orang itu sudah terbongkar.
Pelayan itu? Keluarganya terus menuntut dan tidak mau melepaskannya. Polisi datang memeriksa, ada terlalu banyak kecurigaan, dan kasusnya sudah resmi dibuka. Benar saja, dia dibawa pergi oleh orang itu. Hanya saja, jika Qian Xin tahu bahwa yang dihabisi adalah adik kandungnya sendiri, aku tidak tahu apa yang akan dia pikirkan. Kak, karena keluarganya terus menuntut, lebih baik biarkan aku pergi menemui mereka. Xiao Hao, sekarang bukan saatnya untuk pamer kekuatan. Dengarkan ucapan paman, pergilah bersembunyi untuk sementara waktu, tunggulah sampai masalah ini reda, baru kemudian kembali. Benar. Jika kamu harus dihukum karena masalah kecil seperti ini, bagaimana mungkin kamu bisa menjadi pewaris keluarga? Masalah kecil? Ternyata nyawa seseorang yang berharga dianggap masalah kecil bagimu? Hao, jangan takut. Setelah masalah ini berlalu, Kak akan menjemputmu kembali. Kak, aku tidak takut. Jika aku benar-benar menghabisi orang itu, maka aku harus memikul tanggung jawab hukum. Kamu mau kemana? Ke kantor polisi untuk menyerahkan diri. Menyerahkan diri? Tahan dia. Cegah dia pergi. Tuan Mudaka, Anda benar-benar sangat bijaksana. Dengan menjebaknya menggunakan kasus ini, bukan hanya tidak melarikan diri, malah ingin menyerahkan diri. Urusannya, serahkan saja padaku. Baik. Lalu apa yang harus saya lakukan sekarang? Sekarang kamu tidak perlu melakukan apapun, tetaplah diam di rumah, tunggu saja polisi datang menjemputmu. Apa maksudmu? Tuan Mudaka? Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Bailu. Ini semua berkat kamu. Kalau bukan karena kamu, mana mungkin aku bisa mendapatkan bukti kejahatan kakakku yang tidak berguna. Dan pamanku itu, jika bukan karena kamu, bukti mengenai Qian Hao dan penipuan di Asia Tenggara, juga rekaman suara itu. Mana mungkin bisa tersusun begitu lengkap? Coba lihat jam sekarang. Saat-saat seperti ini, barang-barang itu seharusnya sudah sampai di kantor polisi. Jangan lihat aku dengan tatapan seperti itu. Hati-hati, aku bisa saja mencungkil matamu itu. Jika dia sekarang melihat penampilanmu yang berantakan seperti ini, apakah dia masih akan datang untuk menyelamatkanmu? Huan, Sudah berhari-hari. Kamu tidak datang mencariku, sekarang baru ingat ya. kamu sudah tidak marah lagi padaku kan? Yang Sisi pernah datang mencariku, aku sudah tahu semuanya. Untuk apa kamu kesini? Presiden Huan, saya datang ke sini untuk meluruskan kesalahpahaman. Salah paham? Urusan kalian berdua? Bukan. Urusan keluarga kecil kalian? Tidak ada hubungannya denganku? Presiden Huan, saya tidak mengandung. Semuanya palsu. Qian Hao, dia adalah pria yang jujur dan baik. Huan, lalu apakah kamu tahu bahwa aku menyukaimu? Inilah semua kejadian yang menimpaku. Tapi Huan, aku menyukaimu. Sejak pandangan pertama, aku sudah menyukaimu. Namun sekarang, aku harus pergi ke kantor polisi. Huan, jaga dirimu. Qian Hao? Apa kamu pernah melihat
A Chinese Odyssey. Apa? Pujaan hatiku adalah seorang pahlawan hebat. Aku percaya suatu hari nanti, dia akan mengenakan baju zirah emas, mengendarai awan warna-warni, di hadapan pandangan semua orang, datang untuk menikahiku. Yan Hao, aku menunggumu kembali. Jika tidak ingin dia tiada, keluarlah dari kota, pergilah ke koordinat yang sudah kukirimkan. Keluar kota? Bailu, kamu tidak apa-apa? Cepat pergi. Cepat pergilah. Jangan pedulikan aku. Aku tidak akan membiarkan sesuatu buruk menimpamu. Cepatlah pergi. Aku tidak akan membiarkanmu terluka. Habisi kalian semua. Awas. Qian Hao. Hati-hati. Lepaskan dia. Biarkan aku yang tetap di sini. Atas dasar apa kamu berani memberi syarat kepadaku? Lepaskan dia, dan biarkan aku tetap di sini. Hanya dengan kondisimu yang sekarang ini, Berdasarkan kemampuanku yang bisa menjadikanmu Tuan Muda Kei yang sesungguhnya, apa yang hilang dariku? Hanyalah ingatan masa lalu, tapi itu tidak berarti aku telah kehilangan kemampuanku yang dulu. benar-benar lelucon yang konyol. Aku memiliki seluruh ingatanmu, memiliki tubuhmu, dan memiliki segalanya tentang dirimu. Begitu kamu tiada, aku akan menjadi Tuan Muda Kei yang sebenarnya. Apa yang kamu miliki hanyalah masa laluku saja? Mengapa? Bukankah hal yang sebenarnya kamu inginkan adalah masa depanku? Sekarang aku bisa membuatmu memiliki masa depanku itu. Akan kubuat masa depanku menjadi milikmu? Omong kosong, jangan coba-coba bicara hal yang tidak masuk akal padaku. Kamu tidak percaya? Coba lihat berita hari ini. Orang terkaya di kota naga yang bernama Tuan Muda Kei dengan sukarela mendonasikan seluruh aset pribadinya, mendirikan yayasan amal demi mendukung pengembangan industri kecerdasan buatan. Bukankah katamu kamu tidak tahu kata sandi akunnya? Bukankah kamu bilang tidak tahu kata sandi akunnya? Aku memang tidak ingat, tetapi aku sudah menyebarkan kabarnya. Akan ada opini publik yang selalu mengawasi Tuan Muda Kei, apakah didonasikan atau tidak. Selain itu, aku sudah menandatangani otorisasi dan secara sukarela meminta bank untuk mengungkapkan aset pribadiku agar bisa diawasi oleh seluruh masyarakat. Tanda tanganku ini tidak akan bisa kamu tiru. Aku akan menghabisimu. Kamu tidak akan bisa kabur. Terima kasih karena telah meminjamkan wajah ini untuk pergi mendahuluiku. Aku yakin semuanya masih bisa dijelaskan baik-baik. Dijelaskan? Lihatlah dirimu sendiri. Apa menurutmu aku akan memberimu kesempatan untuk menjelaskan? Begitu kamu tiada, catatan kriminalku akan dianggap lunas. Setelah itu, aku akan menjadi Tuan Kei yang sesungguhnya. Qian Hao. Tolong aku. Qian Hao. Polisi, jangan bergerak. Kenapa baru datang jam segini? Coba kamu lihat sudah jam berapa? Sudah janji mau makan besar? Apa kamu mau ingkar janji?
Sudah lewat waktunya. Kamu mengajakku makan ini lagi. Bukankah janjinya mau makan besar? Ini kan memang makan besar. Menu seperti biasanya. Seperti biasanya, tambah sosis, tambah telur, dan ekstra pedas.